Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Nabila adalah seorang wanita yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi yang santun dan taat beragama. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Ayahnya adalah seorang guru agama di sebuah pesantren kecil, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang setia mendukung keluarga. Dari kecil, Nabila telah dididik untuk menghormati orang lain, menjaga sopan santun, dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Di usia 25 tahun, Nabila bekerja sebagai desainer interior di sebuah perusahaan ternama di pusat kota. Perusahaan tempatnya bekerja adalah tempat yang sibuk, penuh dengan orang-orang yang ambisius dan berorientasi pada hasil. Meski demikian, Nabila selalu berhasil menjaga kepribadiannya yang rendah hati. Rekan-rekannya menganggapnya sebagai wanita yang profesional namun tetap sederhana. Ia sering terlihat membaca Al-Quran di waktu istirahat, atau menyempatkan diri untuk sholat duha di ruang kecil yang disediakan oleh perusahaan. Di tempat yang sama, ada seorang pria bernama Arman. Arman adalah tipe pria yang berbeda jauh dari Nabila. Ia adalah seorang yang ambisius, seringkali terkesan keras, dan hidup dalam budaya modern yang lebih bebas. Lahir dari keluarga yang berlatar belakang berbeda keyakinan, Arman tumbuh dengan pandangan hidup yang lebih pragmatis. Ia percaya bahwa kesuksesan adalah hasil kerja keras semata, tanpa banyak melibatkan nilai spiritual dalam hidupnya. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak terduga dalam sebuah rapat penting. Nabila ditugaskan menjadi ketua tim proyek desain interior sebuah hotel mewah, sementara Arman adalah salah satu manajer proyek yang ditunjuk untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Dalam rapat itu, Arman sempat meremehkan gagasan Nabila karena dianggap terlalu tradisional. Apakah konsep desain ini tidak terlalu kuno? Dunia sudah berubah. Kita butuh sesuatu yang lebih modern dan futuristik, ujar Arman dengan nada skeptis. Nabila, meski merasa terpojok, tetap menjawab dengan tenang. Konsep ini justru menonjolkan keindahan yang tidak lekang oleh waktu. Modernitas memang penting, tetapi kita juga harus mempertimbangkan nilai estetika yang bertahan lama. Itu akan memberikan kesan abadi pada klien kita. Jawaban Nabila yang diplomatis membuat ruangan menjadi hening. Arman terdiam, sedikit terkejut oleh keberanian dan kecerdasan wanita itu. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Nabila lebih sering. Sebagai bagian dari proyek, mereka harus sering bekerja sama. Meski awalnya ada perbedaan pandangan, keduanya perlahan menemukan ritme kerja yang saling melengkapi. Arman mulai menyadari bahwa di balik kelembutan Nabila, ada keteguhan yang sulit digoyahkan. Kenapa kamu selalu terlihat tenang, Nabila? Padahal tekanan kerja di sini luar biasa besar, tanya Arman suatu hari saat mereka sedang menyusun laporan proyek di kantor. Nabila tersenyum. Tenang itu bukan berarti tidak merasa tertekan, Mas Arman. Aku juga manusia. Tapi aku selalu berusaha menyerahkan semua hasil kepada Allah. Aku hanya berusaha sebaik mungkin. Jawaban itu membuat Arman terdiam sejenak. Ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa sedemikian percaya kepada hal-hal di luar kendali manusia. Namun, ia tidak menyanggah, hanya menyimpan rasa penasaran itu dalam hati. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin terjalin. Arman sering mengajak Nabila berdiskusi, bukan hanya soal pekerjaan tetapi juga tentang hal-hal yang lebih personal. Nabila tidak pernah menutup diri, tetapi ia juga selalu menjaga batas-batas sesuai dengan keyakinannya. Setelah beberapa bulan bekerja sama, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia berada di dekat Nabila. Ia merasa lebih damai, lebih tenang, meskipun Nabila tidak pernah berusaha untuk mengubahnya. Suatu hari, Arman memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Nabila, aku tahu kita berbeda dalam banyak hal, tapi aku merasa nyaman bersamamu. Aku ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, ucap Arman dengan nada serius. Nabila terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa perasaan ini akan muncul dari Arman.
Sebagai seorang muslimah, ia tahu bahwa pernikahan dengan seseorang yang berbeda keyakinan bukanlah hal yang sederhana. Namun, di sisi lain, ia merasa ada peluang untuk membawa Arman lebih dekat kepada Islam. Mas Arman, aku menghargai perasaanmu. Tapi aku juga harus jujur bahwa jalan ini tidak mudah. Perbedaan yang kita miliki bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga soal prinsip hidup. Aku tidak ingin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan hal itu, jawab Nabila dengan jujur. Percakapan itu menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Meski sempat ragu, Arman tidak menyerah. Ia berjanji kepada Nabila bahwa ia akan berusaha memahami keyakinan dan nilai-nilai yang dipegangnya. Setelah melalui proses panjang, Arman akhirnya melamar Nabila. Meski ia belum menjadi seorang muslim, ia berjanji untuk mendukung Nabila menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran agamanya. Nabila, dengan hati yang mantap, menerima lamaran itu. Namun, keputusan mereka tidak diterima dengan mudah oleh keluarga masing-masing. Keluarga Nabila khawatir bahwa Arman tidak akan bisa mendukung Nabila dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Sementara itu, keluarga Arman menganggap pernikahan ini akan membawa terlalu banyak perubahan dalam hidupnya. Apakah kamu yakin ingin menikah dengan pria yang bahkan tidak seiman denganmu? Nabila, tanya ayahnya dengan nada cemas. Ayah, aku yakin ini adalah ujian dari Allah. Aku percaya bahwa dengan sabar dan menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah Arman bisa melihat keindahan Islam, jawab Nabila dengan yakin. Di sisi lain, Arman juga menghadapi tantangan dari keluarganya. Ibunya, yang sangat mencintainya, merasa khawatir bahwa keputusan ini akan membuatnya kehilangan identitas. Arman, kenapa kamu harus memilih jalan yang rumit seperti ini? Ada banyak wanita lain yang bisa membuat hidupmu lebih mudah, kata ibunya. Karena aku merasa bahwa Nabila adalah orang yang tepat untukku, Bu. Dia membuatku ingin menjadi lebih baik, jawab Arman dengan tegas. Setelah banyak perdebatan, akhirnya kedua keluarga setuju, meski dengan berat hati. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa sahabat. Nabila tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Namun, ia percaya bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Allah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani perannya sebagai seorang istri yang solehah, dengan harapan bahwa melalui akhlak dan kesabarannya, Arman akan bisa melihat kebenaran Islam. Di sisi lain, Arman merasa bahwa pernikahan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Meski ia belum sepenuhnya memahami keyakinan Nabila, ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Nabila menjalani hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia merasa ada benih-benih perubahan yang mulai tumbuh. Pernikahan Nabila dan Arman berlangsung sederhana, namun penuh makna. Setelah menikah, mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana tetapi nyaman, sesuai dengan keinginan Nabila yang lebih mengutamakan kebahagiaan daripada kemewahan. Hari pertama setelah menikah, Nabila bangun lebih awal. Ia segera melaksanakan sholat subuh, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil. Sementara itu, Arman masih terlelap di tempat tidur. Saat Nabila selesai berdoa dan kembali ke kamar, ia melihat suaminya bangun perlahan. "Kamu sudah bangun, Mas?" tanya Nabila sambil tersenyum. "Iya." "Kamu bangun sepagi ini untuk apa?" jawab Arman sambil mengusap matanya. "Untuk sholat subuh, Mas. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim," jelas Nabila. Arman hanya mengangguk. Baginya, hal itu terasa aneh, tetapi ia memutuskan untuk tidak banyak berkomentar. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan dengan baik, meskipun ada banyak perbedaan yang mulai muncul. Nabila tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyiapkan makanan, merapikan rumah, dan mendukung Arman dalam pekerjaannya. Di sisi lain, Arman berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan Nabila, meskipun ia merasa bahwa beberapa aturan agama terasa terlalu ketat. Seiring waktu, perbedaan mereka semakin terasa. Salah satu konflik pertama muncul ketika Nabila meminta izin untuk mengatur keuangan rumah tangga sesuai dengan prinsip syariah. "Mas, aku ingin kita mulai memisahkan dana halal dan haram. Misalnya, aku ingin kita menghindari bunga bank. Apa Mas setuju?" tanya Nabila suatu malam. Arman terlihat bingung. "Kenapa harus rumit itu, Nabila?"
Selama ini aku merasa tidak ada masalah dengan cara kita mengelola uang. Nabila mencoba menjelaskan dengan lembut. Mas, bunga itu termasuk riba, dan dalam Islam, itu sangat dilarang. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kita makan dan gunakan benar-benar bersih dari hal yang haram. Arman menghela napas panjang. Baginya, pembicaraan seperti ini terasa membebani. Namun, ia tidak ingin menyakiti hati Nabila, jadi ia setuju meskipun tanpa sepenuhnya memahami alasannya. Di sisi lain, Nabila menghadapi tantangan dari keluarga Arman. Mereka sering mengkritiknya karena dianggap terlalu ketat dengan agamanya. Dalam suatu acara makan malam keluarga, salah satu saudara Arman berkata dengan nada bercanda tetapi menusuk. Nabila, kenapa kamu tidak pernah ikut makan bersama kami? Kamu selalu sibuk memilih ini itu. Makanan ini halal kok, gak akan membuatmu sakit. Nabila tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa tersinggung. Bukan soal itu, Mbak. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku makan sesuai dengan keyakinanku. Maaf kalau aku terlihat terlalu pemilih. Arman, yang duduk di sebelahnya, merasa tidak nyaman. Ia tahu keluarganya salah, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana membela Nabila. Keheningan itu membuat Nabila semakin sadar bahwa ia harus bersabar untuk menjalani perannya. Meski menghadapi banyak tekanan, Nabila tetap menunjukkan sikap yang baik. Ia tidak pernah memarahi Arman atau memaksanya untuk mengikuti kebiasaan agamanya. Sebaliknya, ia selalu berusaha menjadi contoh yang baik melalui tindakan sehari-hari. Suatu pagi, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat Nabila sedang duduk di ruang tengah dengan Al-Quran di tangannya. Suaranya lembut, membaca ayat-ayat dengan khusyuk. Arman berdiri di pintu kamar, memperhatikan istrinya dalam diam. Ketika Nabila selesai, ia mendekati Arman dengan senyuman. Mas, sudah bangun? Aku buatkan teh hangat, ya? Boleh. Tapi tadi aku dengar kamu membaca sesuatu. Apa itu? Tanya Arman dengan penasaran. Itu Al-Quran, Mas. Aku suka membaca di pagi hari karena rasanya menenangkan. Jawab Nabila. Arman mengangguk. Ia tidak menjawab, tetapi dalam hatinya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Nabila menjalani hidupnya. Sejak saat itu, Arman mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ia melihat bagaimana Nabila selalu menjaga ucapannya, bersikap ramah kepada tetangga, dan tidak pernah lupa untuk berdoa sebelum memulai sesuatu. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, Arman pulang ke rumah dalam keadaan stres karena pekerjaan. Ia melihat Nabila sedang sibuk menyiapkan makanan untuk buka puasa sunnah. Nabila, kenapa kamu selalu repot dengan hal-hal seperti ini? Bukankah puasa wajib hanya di bulan Ramadan? Kenapa kamu harus mempersulit diri sendiri? Katanya dengan nada kesal. Nabila berhenti sejenak, lalu menatap suaminya dengan tenang. Mas, puasa sunnah itu bukan beban. Aku melakukannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau Mas merasa terganggu, aku akan berusaha lebih baik supaya tidak merepotkan. Jawaban itu membuat Arman merasa bersalah. Ia menyadari bahwa Nabila tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun, tetapi ia sendiri yang sering merasa tertekan oleh perbedaan mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arman kembali pulang dalam keadaan lelah. Kali ini, ia menemukan Nabila sedang membacakan cerita dari buku Islam kepada anak-anak tetangga yang datang berkunjung. Melihat senyuman anak-anak itu, Arman merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh Nabila. Perlahan, Arman mulai membuka hatinya. Ia meminta izin kepada Nabila untuk membaca buku-buku tentang Islam yang ada di rumah mereka. Nabila tidak berkata banyak, tetapi ia tersenyum bahagia melihat perubahan kecil itu. Mas, kalau ada yang Mas ingin tanyakan, aku selalu siap membantu, ujar Nabila dengan lembut. Arman mulai membaca buku-buku itu setiap malam. Ia menemukan bahwa banyak ajaran Islam yang sebenarnya selaras dengan logika dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini ia yakini. Suatu malam, ia bertanya kepada Nabila, kenapa dalam Islam, semua harus ada aturannya? Dari makan, berpakaian, sampai cara berbicara. Karena aturan itu adalah bentuk kasih sayang Allah, Mas. Dengan aturan, hidup kita jadi lebih terarah dan tidak mudah tersesat. Aturan itu bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi kita,
jawab Nabila. Jawaban itu membuat Arman semakin penasaran. Ia mulai mencoba memahami lebih dalam, meskipun ia masih menyimpan keraguan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Meskipun Arman belum sepenuhnya menerima Islam, ia mulai menghormati nilai-nilai yang dianut Nabila. Ia merasa bahwa kebaikan dan kesabaran istrinya bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di mana saja. Nabila, di sisi lain, tidak pernah lelah berdoa. Setiap malam setelah Arman tidur, ia memohon kepada Allah agar suaminya diberi hidayah. Dalam hatinya, ia yakin bahwa perubahan itu hanya soal waktu. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi benih-benih perubahan sudah mulai terlihat. Dan bagi Nabila, itu adalah tanda bahwa doa dan kesabarannya tidak pernah sia-sia. Perubahan dalam diri Arman sebenarnya telah dimulai sejak lama, meskipun ia tidak menyadarinya. Setiap kali ia melihat Nabila menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, hatinya terasa tersentuh. Namun, ia selalu berusaha menepis perasaan itu dengan logika dan kebiasaan lamanya. Suatu malam, ketika Nabila sedang tidur, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka salah satu buku yang dulu diberikan oleh Nabila berjudul Keindahan Islam dalam Kehidupan. Saat membaca bagian tentang pentingnya kesabaran dan kasih sayang dalam Islam, ia mulai merasa bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Nabila selama ini memiliki dasar yang sangat kuat. Selama ini aku hanya melihat perbedaan di antara kita, pikirnya dalam hati. Tapi ternyata, semua yang dia lakukan memiliki makna yang lebih dalam. Di tengah renungannya, ia mendengar suara azan subuh dari masjid dekat rumah mereka. Biasanya, suara itu hanya lewat begitu saja di telinganya. Tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Apakah ini yang dirasakan Nabila setiap hari? Gumamnya. Namun, ia masih ragu untuk bertindak. Ia tidak ingin terburu-buru membuat keputusan besar, hanya karena dorongan emosional. Beberapa minggu setelah itu, Arman mulai melakukan pencarian mendalam tentang Islam. Ia mulai menonton video ceramah di internet, membaca buku-buku yang membahas tentang keimanan, bahkan diam-diam bertanya kepada seorang teman kerjanya yang seorang mualaf. Salah satu percakapan yang paling membekas adalah ketika temannya, Riza, berbagi pengalaman tentang bagaimana ia menemukan Islam. Awalnya aku juga ragu, men. Aku merasa hidupku sudah cukup baik tanpa agama. Tapi setelah belajar lebih dalam, aku sadar bahwa Islam bukan hanya tentang aturan. Islam adalah tentang kedamaian, tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa, kata Riza. Mendengar cerita itu, Arman mulai merasakan bahwa keraguannya semakin berkurang. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi ia belum berani membicarakan hal ini kepada Nabila. Suatu hari, Arman mengalami kejadian yang mengguncang hatinya. Dalam perjalanan pulang dari kantor, ia terlibat dalam kecelakaan kecil. Mobilnya tergelincir saat hujan deras dan menabrak pembatas jalan. Meski mobilnya rusak cukup parah, Arman selamat tanpa luka sedikit pun. Ketika ia keluar dari mobil dan melihat kerusakan yang terjadi, ia merasa sangat bersyukur. Untuk pertama kalinya, ia berdoa meskipun tidak tahu bagaimana caranya. Kalau memang ada Tuhan, aku bersyukur kau melindungiku, gumamnya sambil menatap langit yang gelap. Saat pulang ke rumah, Nabila terkejut melihat kondisi mobil Arman. Mas, apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Nabila panik. Aku baik-baik saja, hanya mobilnya yang rusak. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang melindungiku hari ini, jawab Arman dengan nada serius. Nabila menatap suaminya dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa Arman lebih dekat kepadanya. Malam itu, setelah makan malam, Arman memutuskan untuk membuka hati kepada Nabila. Nabila, aku ingin bertanya sesuatu, katanya pelan. Tentu, Mas. Apa yang ingin kamu tahu? Jawab Nabila sambil tersenyum lembut. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan Islam? Apa yang membuatmu percaya bahwa semua ini benar? Pertanyaan itu membuat Nabila sedikit terkejut. Tetapi ia merasa sangat bahagia karena Arman akhirnya mulai menunjukkan ketertarikannya. Mas, Islam itu bukan hanya agama bagiku. Islam adalah cara hidup, pedoman untuk menjalani setiap langkah dengan penuh makna. Aku percaya kepada Allah karena aku melihat bukti kasih sayangnya di setiap detik kehidupan ini. Dan aku menjalankan semua ini bukan karena paksaan, tapi karena cinta kepadanya,
jawab Nabila dengan mata berbinar. Jawaban itu membuat Arman terdiam lama. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan Nabila benar-benar tulus, tanpa ada sedikit pun paksaan. Setelah percakapan itu, Arman mulai belajar lebih serius tentang Islam. Ia meminta Nabila untuk mengajarinya tentang dasar-dasar keimanan, seperti konsep tauhid, sholat, dan puasa. Mas, kamu tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu untuk memahami semuanya. Aku akan selalu mendukungmu, kata Nabila. Hari demi hari, Arman mulai mempraktikkan hal-hal kecil. Ia mencoba membaca Al-Quran dengan bimbingan Nabila, meskipun masih terbata-bata. Ia juga mulai mengikuti Nabila ke masjid untuk mendengarkan kajian, meskipun ia lebih sering duduk di bagian belakang. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Arman mencoba berpuasa untuk pertama kalinya. Awalnya, ia merasa sangat kesulitan menahan lapar dan haus. Tetapi ketika berbuka bersama Nabila, ia merasa ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah merasa segembira ini hanya karena makan sederhana, kata Arman sambil tersenyum. Itulah salah satu keindahan puasa, Mas. Kita belajar menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, jawab Nabila. Setelah berbulan-bulan belajar dan merenung, Arman akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia ingin menjadi seorang Muslim, bukan karena paksaan, tetapi karena ia benar-benar percaya kepada Allah dan kebenaran Islam. Suatu malam, ia mengajak Nabila untuk duduk bersama di ruang tamu. Nabila, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku ingin mengucapkan syahadat. Aku ingin menjadi seorang Muslim, kata Arman dengan tegas. Air mata mengalir di pipi Nabila. Ia merasa bahwa semua doa dan usahanya selama ini akhirnya terjawab. Alhamdulillah, Mas. Aku sangat bersyukur mendengar ini, tapi keputusan ini harus benar-benar datang dari hatimu, bukan karena aku, kata Nabila. Aku yakin, Nabila. Aku melihat bagaimana Islam telah membuatmu menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Dan aku ingin merasakan kedamaian yang sama, jawab Arman. Beberapa hari kemudian, Arman pergi ke masjid bersama Nabila untuk mengucapkan syahadat. Di hadapan seorang imam dan beberapa jamaah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang mantap. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ucap Arman. Setelah itu, semua jamaah mengucapkan takbir, dan Nabila menangis haru. Ia merasa bahwa ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Arman merasa bahwa hidupnya telah berubah sejak saat itu. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Perjalanan Arman menuju Islam adalah bukti bahwa hidayah hanya milik Allah. Namun, kesabaran dan akhlak Nabila telah menjadi perantara yang membuka hatinya. Kini, mereka menjalani hidup sebagai pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendukung dalam memperkuat iman. Bagi Nabila, melihat suaminya menjadi mualaf adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Dan bagi Arman, menemukan Islam adalah awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidup Arman berubah secara perlahan namun signifikan. Ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia temukan. Meski ia masih belajar banyak tentang Islam, keputusannya untuk memeluk agama ini memberinya tujuan baru dalam hidup. Setiap pagi, Arman bangun lebih awal untuk sholat subuh bersama Nabila. Awalnya, ia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk bangun, tetapi lambat laun, kebiasaan itu menjadi rutinitas yang ia nikmati. Ia merasa ada kedekatan yang luar biasa setiap kali ia bersujud dan berdoa kepada Allah. Mas, aku bangga melihat kamu semakin rajin sholat, kata Nabila suatu pagi setelah mereka selesai berjamaah. Aku merasa ini adalah cara terbaik untuk memulai hari. Aku ingin terus belajar dan memperbaiki diri, jawab Arman dengan senyuman. Nabila tersenyum penuh syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan mereka akan sampai pada titik ini. Namun, perjalanan Arman sebagai seorang mualaf tidak selalu mudah. Beberapa rekan kerja dan teman lamanya mulai mempertanyakan keputusannya. Kenapa kamu memutuskan untuk masuk Islam? Apa kamu tidak merasa bahwa ini terlalu drastis? Tanya salah satu temannya, Denny, saat mereka makan siang bersama. Arman tersenyum dan menjawab dengan tenang, awalnya aku juga berpikir seperti itu, Den. Tapi setelah aku belajar dan melihat sendiri,
aku menemukan bahwa Islam memberikan kedamaian dan arah dalam hidupku. Denny terlihat tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Di sisi lain, keluarga Arman juga menunjukkan reaksi yang beragam. Ibunya, yang awalnya tidak menyukai Nabila karena dianggap terlalu berbeda, mulai melihat perubahan positif dalam diri Arman. Sejak kamu menikah dengan Nabila, aku melihat kamu jadi lebih sabar dan bertanggung jawab. Kalau ini pengaruh dari agamamu sekarang, maka aku mendukungmu, kata ibunya suatu hari. Pernyataan itu membuat Arman sangat terharu. Ia menyadari bahwa tindakan dan perubahan yang ia lakukan adalah cara terbaik untuk menunjukkan kebenaran Islam, tanpa harus memaksakan pandangan kepada orang lain. Sebagai seorang istri, Nabila tetap berperan besar dalam mendukung perjalanan keimanan Arman. Ia tidak hanya menjadi guru, tetapi juga sahabat yang selalu mendengarkan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan Arman. Suatu malam, Arman mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabila. Nabila, aku takut tidak bisa menjadi muslim yang baik. Aku merasa masih banyak kekuranganku, katanya dengan nada cemas. Nabila menggenggam tangan suaminya dan menatapnya dengan lembut. Mas, menjadi muslim itu adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang sempurna, tapi selama kita terus berusaha dan berserah diri kepada Allah, itu sudah cukup. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi Arman. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan ia bersyukur memiliki istri yang begitu sabar dan mendukung. Seiring waktu, Arman dan Nabila mulai membangun kehidupan rumah tangga yang semakin kokoh. Mereka sepakat untuk menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu keputusan besar yang mereka ambil adalah mengganti pekerjaan Arman dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Aku merasa tidak nyaman lagi bekerja di perusahaan yang sering melibatkan riba, Nabila. Aku ingin mencari pekerjaan yang lebih bersih, kata Arman. Aku mendukung keputusanmu, Mas. Aku yakin Allah akan membuka jalan bagi kita, jawab Nabila. Meski awalnya sulit, Arman berhasil mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang halal finance. Ia merasa lebih tenang dan puas dengan pekerjaannya, meskipun penghasilannya tidak sebesar sebelumnya. Setahun setelah Arman menjadi mualaf, Nabila hamil. Kabar ini menjadi kebahagiaan besar bagi mereka berdua. Mas, aku punya kabar baik, kata Nabila sambil tersenyum malu-malu. Apa itu? Tanya Arman penuh penasaran. Aku hamil. Arman terdiam sejenak, lalu memeluk Nabila dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah untuk kita. Selama kehamilan Nabila, Arman semakin rajin berdoa dan membaca Al-Quran. Ia ingin menjadi ayah yang baik dan membimbing anaknya kelak dalam jalan yang benar. Saat anak mereka lahir, Arman yang pertama kali mengazani bayinya. Momen itu menjadi salah satu titik paling emosional dalam hidupnya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat azan di telinga anaknya sambil menahan air mata. Selamat datang ke dunia, Nak. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan membawa kebahagiaan bagi semua orang, bisiknya setelah selesai mengazani. Nabila yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Beberapa bulan setelah kelahiran anak mereka, Arman dan Nabila sering duduk bersama untuk merenungkan perjalanan mereka. Mas, pernahkah kamu berpikir bagaimana perjalanan hidup kita bisa sampai ke titik ini? Tanya Nabila. Sering. Aku merasa bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Kalau aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan Islam, jawab Arman. Aku juga bersyukur, Mas. Aku selalu berdoa agar Allah membimbing kita berdua ke jalan yang benar. Dan melihat perubahanmu, aku merasa doa itu telah dijawab, kata Nabila. Mereka sepakat untuk terus memperkuat iman dan menjalankan hidup dengan lebih baik. Salah satu rencana besar mereka adalah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang inklusif dan penuh cinta. Kita harus berbagi kebaikan ini dengan orang lain, Mas. Aku ingin anak-anak di luar sana juga merasakan indahnya Islam seperti yang kita rasakan, kata Nabila penuh semangat. Aku setuju. Mari kita jadikan ini sebagai salah satu amal jariah kita, jawab Arman. Kehidupan Arman dan Nabila adalah bukti bahwa cinta dan kesabaran dapat menjadi jalan menuju hidayah.
Perjalanan mereka tidak selalu mudah, tetapi setiap cobaan yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin kuat dan saling mendukung. Arman yang dulunya skeptis terhadap agama, kini menjadi seorang muslim yang taat dan berkomitmen untuk terus belajar. Sementara Nabila, dengan kesabarannya, telah menjadi teladan yang membawa perubahan besar dalam hidup suaminya. Bagi mereka, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau status, tetapi pada kedekatan dengan Allah dan harmoni dalam rumah tangga. Selama kita tetap bersama dan mengingat Allah dalam setiap langkah, aku yakin kita bisa menghadapi apapun, kata Nabila suatu hari. Arman mengangguk sambil tersenyum. Aku percaya itu, Nabila. Bersamamu, aku menemukan bukan hanya cinta, tetapi juga tujuan hidup yang sebenarnya. Dengan akhir yang bahagia ini, cerita mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang percaya bahwa cinta, doa, dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala perbedaan dalam hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.